Sobat Medika, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mereview tabung oksigen elektrik atau yang biasa disebut oksigen konsentrator. Banyak yang nanya nih, apakah oksigen konsentrator bisa digunakan untuk pasien COVID-19? Tonton terus videonya sampai beres dan jangan lupa di subscribe channel Inti Medika dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan terus video kita seterusnya. Buat yang belum tahu, tabung oksigen digunakan sebagai terapi penyembuhan pada pasien yang mengalami asma, pneumonia, dan gangguan pernafasan lainnya. Ketika kita mengalami masalah paru-paru, organ pernafasan akan berjuang mendapatkan oksigen, sehingga udara bebas tidak cukup untuk kebutuhan oksigen dalam tubuh kita. Otomatis, terapi oksigen menjadi pilihan utama untuk kita mendapatkan oksigen. Belakangan ini, terapi oksigen sangat diperlukan karena pandemi COVID-19. Salah satu efeknya yaitu sesak nafas, apalagi di India. Sekarang sedang meledak kasus COVID-19. Dari yang asalnya 1.000 menjadi 400.000 sampai 500.000 per hari. Yang membuat kebutuhan terapi oksigen juga naik tajam, apalagi terapi oksigen, yaitu terapi oksigen dan gas oksigen menjadi langka di mana-mana. Di berita-berita, rumah sakit saja sampai tidak punya lagi persediaan gas oksigen. Sehingga pasien yang datang dipulangkan kembali atau meninggal di luar rumah sakit. Terapi oksigen biasanya menggunakan tabung oksigen yang dari besi. Biasa kita sebut tabung oksigen konvensional. Untuk ukurannya dari 1 meter kubik sampai 6 meter kubik. Untuk melihat bentuk dan cara pakainya bisa lihat video kita sebelumnya. Yang kita bahas kali ini, oksigen konsentrator adalah tabung oksigen elektrik. Alat ini mengambil udara sekitar, mengompres, dan mengubah oksigen menjadi medical grade untuk dihirup oleh pasien. Selain menggunakan listrik, apalagi sih perbedaan oksigen konsentrator dan tabung oksigen konvensional? Yang pertama, keduanya sama-sama menghasilkan oksigen medical grade. Tapi untuk beratnya, tabung oksigen konvensional jauh lebih berat karena berbahan dari besi yang sangat padat dan membutuhkan bantuan troli untuk berpindah. Sedangkan oksigen konsentrator beratnya dari 9 sampai 15 kg, jadi lebih portable untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, kapasitasnya. Dari tabung oksigen konvensional, dia ini lebih terbatas kapasitasnya karena harus diisi ulang ke depot-depot pengisian oksigen. Sedangkan oksigen konsentrator, dia ini bisa mengambil udara sekitar, jadi bisa digunakan 24 jam. Yang ketiga, biaya. Untuk tabung oksigen konvensional, dia ini lebih murah karena satu set ini sudah lengkap dapat regulator dan troli. Untuk kisaran harganya 1 juta sampai 3 juta. Sesuai dengan ukuran. Sedangkan oksigen konsentrator kisaran harganya 6 juta. Terus kalau dilihat dari jangka panjang, mungkin si tabung oksigen konvensional ini lebih mahal. Karena kita tuh harus mengeluarkan uang lagi, terus harus mengeluarkan waktu juga karena bolak-balik ngisi ulang. Nah, jadi untuk penggunaan jangka panjang, kami merekomendasikan oksigen konsentrator dibanding oksigen konvensional. Keempat, dari segi fungsi, beberapa tipe oksigen konsentrator mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat nebulizer yang dapat mengencerkan obat menjadi gas uap sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh. Yang kelima, hasil oksigen yang dikeluarkan oksigen konsentrator tidak kalah dengan tabung oksigen konvensional, yaitu 96%. Dibanding tabung oksigen konvensional yang mempunyai konsentrasi oksigen 99,5%. Itu dia 5 perbedaan tabung oksigen konvensional dan oksigen konsentrator. Buat kalian bisa disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian ya. Sekarang kita bahas oksigen konsentrator merek dari OneMed tipe 8F5AW. OneMed 8F5AW. Dilihat dari kodenya 5AW, artinya alat ini berkapasitas 5 liter. Maksud 5 liter yaitu mampu menghasilkan oksigen hingga 5 liter per menit.
Listrik inputnya 400 watt. Mampu menghasilkan oksigen 95,5% sampai 87%. Output tekanan 40 sampai 70 kPa. Kebisingan yang dihasilkan 48 sampai 52 dB. Dimensi 1M 8F5AW. Tingginya 50 cm, lebarnya 39 cm, dan diameternya 24,5 cm. Sudah ada izin Kemenkes RI, jadi alat ini resmi di Indonesia. Sekarang kita lihat isinya. Kelengkapan yang kita dapat ada botol humidifier, selang oksigen, paket nebulizer, dan remote. Apa fungsi remote? Nanti kita coba saat pemakaian ya. Alat ini dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan. Saat menggunakan oksigen konsentrator, alat ini tidak akan gerak-gerak kemana-mana karena di rodanya ini terpasang kuncinya yang membuat oksigen konsentratornya tetap stay di tempat itu aja. Di sini ada tulisan oksigen output untuk lubang oksigen, nebulizer output untuk lubang nebulizer, dan di bawah layar ada tulisan timing dan account. Timing untuk menyetel berapa lama alat akan menyala, dan account berapa lama alat sudah menyala. Di bagian samping layar juga ada 3 lampu, yaitu alarm tekanan, alarm kompresor, alarm oksigen rendah, dan alarm electric power failure. Kalau tiba-tiba alatnya mati karena listriknya mati. Jadi dari keamanan, alat ini sudah komplit dan aman banget. Lampu ini warnanya hijau. Kalau konsentrasi oksigen di atas 82% ya. Kalau di bawahnya akan jadi orange. Dan jika di bawah 50% jadi merah warnanya. Nah, sekarang cara penggunaan alat 1M 8F5AW. Pertama, botol yang sudah termaksud di dalam packaging ini kita sterilisasikan dengan cara mencuci. Dan dimasukkan air agar udara oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita tidak kering. Untuk pengisian botol humidifier, di sini ada batas maksimal dan minimal. Pengisian botol humidifier bisa diisi sesuai kebutuhan kalian. Air yang disarankan menggunakan air murni atau air mineral yang sudah dimasak hingga mendidih, lalu dibiarkan dingin agar steril. Botolnya ditaruh di sebelah sini, lalu sambungkan selang dari oksigen output ke botol humidifier. Dari botol humidifier ini ke selang nasal yang dibawakan. Kita pakai selang nasalnya seperti ini ya. Lalu kita atur flow oksigennya sesuai kebutuhan. Jika merasa sesak sekali, dimaksimalkan saja di 5 liter per menit. Jika merasa terlalu kencang, bisa diturunkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk remote control, cara penggunaannya untuk start tinggal dipencet tombol tengah. Untuk timingnya bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan kalian. Fungsi nebunya ini kita tinggal buka skrupnya, lalu dipasangkan ke selang nebu atau masker nebu yang kita bisa beli lagi di toko. Tempat obat nebunya ini diisikan obat sesuai anjuran dokter dan kita tinggal menghirup udara nebu yang dikeluarkan. Filternya ini bisa dicuci seminggu sekali dan dibiarkan kering saat mau digunakan. Terus kalau filternya ini udah menguning, bisa ganti baru filternya. Untuk air humidifiernya ini harus diganti setiap hari dan untuk botolnya harus dicuci seminggu sekali. Sedangkan botol nebulizer ini bisa diganti saat kalian mau menggunakan saja. Tips lainnya, selama penggunaan ruang harus terbuka agar sirkulasi udaranya tetap optimal, jadi konsentrasi oksigennya lebih tinggi. Jadi, apakah alat ini bisa untuk pasien COVID-19? Bisa.
Buat kalian yang mengalami gejala COVID-19 hingga menderita COVID-19 ringan, yang disarankan oleh dokter untuk isolasi mandiri dan membutuhkan oksigen 5 liter per menit. Jika kebutuhannya lebih dari 5 liter per menit, kalian bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat. Sekian video kita kali ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Salam sehat, Inti Medika.